Ada melati putih tumbuh di pelosok desa, di rumah papan yang lantainya mulai bolong, dindingnya lapuk dimakan usia. Namanya Rara Melati. Umurnya baru 18, tapi hidup sudah mengguratkan lelah di matanya yang tenang. Ia bukan anak yang rewel, tak banyak tanya, tak pandai meminta. Ia tahu, sejak kecil, ia tak pernah jadi pilihan siapa-siapa. Ibunya sering bilang, perempuan harus tahan banting. Dunia nggak bakal nungguin kamu buat belajar kuat. Rara mendengarnya sambil memeluk lutut di sudut dapur yang pengap. Kadang diam, kadang menangis diam-diam. Tapi tetap bangun esok harinya, menimba air, mencuci baju, menyapu halaman yang penuh daun kering. Ayah? Ia tak pernah tahu rasanya dipeluk seorang ayah. Tak ada foto, tak ada nama, hanya satu kalimat dari ibu waktu Rara masih kecil. Ayahmu orang besar. Tapi bukan untuk kita. Rara tak pernah tanya lagi. Hari itu, hujan gerimis menggantung di langit, aroma tanah basah menyeruak lewat celah jendela. Ibu memanggilnya dengan suara yang tak biasanya. Pelan, tapi berat. Rara, kamu harus pergi bantu kerja di kota. Rumah ini nggak bisa kasih kamu masa depan. Rara diam, menunduk. Hatinya mengerut seperti kain yang diperas. Tapi ia tak tanya kota mana. Ia tak tanya kerja apa. Karena sejak kecil, Rara terbiasa menelan tanpa bertanya. Majikannya orang kaya. Baik, katanya, tambah ibu. Kamu bantu beres-beres rumah. Gaji bulanan, makan ditanggung. Kerja aja yang rajin. Jangan banyak protes. Rara cuma angguk. Dalam diam, ia pamit pada pohon jambu di depan rumah, pada sumur tua di belakang dapur, pada angin desa yang tiap malam menidurkannya dengan bunyi kodok sawah. Ia tak tahu bahwa rumah tempat ia akan datang bukan cuma tempat kerja, tapi pintu menuju cerita hidup yang selama ini dikunci rapat oleh ibunya. Sebuah rahasia yang akan mengguncang seluruh pandangannya tentang siapa dirinya sebenarnya. Jakarta menyambut Rara dengan suara klakson dan udara yang tak bisa dihirup dalam-dalam. Ia turun dari bus tua dengan ransel kecil, dan dada yang lebih sesak dari polusi ibu kota. Mobil hitam berhenti di pinggir trotoar. Seorang sopir tua memanggil namanya. Rara, ya? Yuk, ikut. Bapak udah nunggu. Bapak? Rara nyaris berbisik. Sopir itu hanya tersenyum kecil, lalu membukakan pintu belakang. Di kursi tengah rumah besar berwarna abu-abu elegan itulah, ia pertama kali melihat sosok lelaki berusia 60-an. Rambutnya sebagian putih, sorot matanya tajam, kemejanya rapi, tegas. Dinginnya seperti gedung kantornya. Itulah Pak Hardiata, majikannya. Orang kaya raya yang katanya dermawan, yang katanya baik. Rara menunduk hormat. Nama saya Rara, Pak. Saya disuruh ibu bantu beres-beres rumah. Pak Hardiata hanya mengangguk, pelan. Ia tak tahu, dan Pak Hardiata pun tak tahu, bahwa darah yang mengalir di tubuh gadis itu, sama dengan darah yang mengalir di nadi lelaki tua itu. Tapi takdir, punya cara sendiri mempertemukan luka dengan jawaban, dan rahasia dengan keberanian. Cerita ini belum apa-apa. Tapi detik itu, saat Rara berdiri di depan pintu rumah Pak Hardiata, dengan ransel dan perasaan yang menggantung, semua sudah mulai bergerak. Seperti air yang mengalir pelan di bawah tanah, diam-diam menuju ledakan yang tak bisa dihindari. Yang sudah subscribe dan like, saya doain hari ini mendapatkan rezeki yang melimpah, dimudahkan semua urusannya dan disembuhkan dari segala penyakit. Jangan lupa absen di kolom komentar, dari daerah mana saja kamu menonton video ini. Rara masih canggung dengan cara Jakarta bernapas. Udara di sini tak punya jeda. Jalanan sibuk, lampu merah tak pernah sepi, dan suara orang tak pernah pelan. Tapi yang paling membuatnya merasa asing, bukan kota ini, tapi rumah itu. Rumah Pak Hardiata. 3 lantai, pagar besi tinggi, cat dindingnya putih mengilat seperti rumah-rumah di sinetron. Semua tampak bersih. Terlalu bersih. Tak ada daun kering. Tak ada bau kayu basah. Tak ada suara ayam. Hanya suara jam dinding yang berdetak, dan lantai marmer dingin yang memantulkan langkahnya sendiri. Kamarmu di lantai 2, dekat ruang setrika, kata Bu Rini, pembantu senior yang sudah seperti kepala rumah tangga. Wajahnya datar,
tapi tak jahat. Kerja mulai jam 5 pagi. Bangunin anak-anak, nyapu, bantu dapur. Pak Hardiata orangnya disiplin. Rara mengangguk. Ia tahu cara jadi kecil, cara tak bikin ribut, cara menyusup ke dalam ritme tanpa mengganggu. Ia sudah biasa hidup begitu. Hari-hari pertama, Rara belajar diam. Ia hafal suara pintu depan yang berat, langkah Bu Rini yang selalu cepat, dan derap sepatu Pak Hardiata setiap pagi jam 7:05. Lelaki itu selalu rapi. Kemeja disetrika licin, parfum mahal yang dingin aromanya. Wajahnya seperti batu. Tak banyak bicara, tapi sekali bicara, nadanya menusuk. Rara belum pernah berani menatap langsung ke matanya. Tapi anehnya, ia merasa ada sesuatu yang aneh setiap kali lelaki itu melihatnya. Sekilas. Bukan tatapan menggoda. Bukan juga curiga. Lebih seperti bingung. Atau merasa aneh sendiri. Tapi hanya sekejap. Lalu hilang. Dari lantai 2, Rara sering mengintip langit kota. Langit yang tak bisa dilihat penuh, karena tertutup gedung dan kabel listrik. Tapi ada satu waktu yang ia suka. Sore hari, ketika matahari turun di sela balkon lantai 3, dan langit berubah jingga tua. Saat itulah ia merasa sedikit tenang. Meski cuma sebentar. Rara, sapa Bu Rini suatu sore sambil membawa cucian. Kamu betah? Ya, di sini. Rara mengangguk kecil. Iya, Bu. Beda sama desa. Tapi, saya coba belajar. Bu Rini tersenyum. Kamu mirip seseorang, katanya tiba-tiba. Siapa, Bu? Tanya Rara, agak ragu. Bu Rini menghela napas. Dulu, istri pertama Pak Hardiata. Udah lama pisah. Anaknya dibawa, katanya perempuan. Tapi nggak pernah diceritain ke siapa-siapa. Kayak dilupain. Rara diam. Kata, anak perempuan, itu menggantung di kepalanya seperti hujan yang tak jadi turun. Ia ingat, ibunya pernah bilang, ayahmu orang besar. Tapi bukan untuk kita. Apakah mungkin? Ah, Rara menggeleng. Tidak, itu cuma cerita masa lalu orang lain. Ia cuma pembantu di rumah orang kaya. Ia tahu tempatnya. Malam hari, ia kadang dengar suara Pak Hardiata menelepon di ruang kerja. Suaranya berubah. Tak setegang biasanya. Kadang terdengar berat. Kadang seperti menahan sesuatu. Tapi pintunya selalu tertutup. Dunia Pak Hardiata seperti kamar terkunci. Rapi, kuat, tapi ada luka yang tak mau ia bagi ke siapapun. Dan Rara, hanya gadis kampung yang kebetulan masuk ke rumah itu. Tapi waktu tak pernah diam. Dan hidup tak suka menyimpan rahasia terlalu lama. Rara belum tahu bahwa saat ia pelan-pelan merasa nyaman, saat ia mulai belajar tersenyum sedikit, sesuatu sedang bergerak. Dalam diam. Dalam ingatan yang perlahan terbuka. Karena darah, tak pernah bisa disembunyikan sepenuhnya. Hari itu hujan turun dari pagi. Hujan kota yang jatuh tak romantis. Tapi tetap membawa bau tanah yang samar, yang entah kenapa membuat dada Rara sesak sendiri. Ia menyapu halaman belakang. Sudut kecil rumah itu jarang dilewati siapapun. Di sana ada gudang, lemari tua, dan tumpukan kardus yang ditutup plastik. Rara, tolong bersihin gudang, ya. Pak Hardiata mau renovasi minggu depan. Ujar Bu Rini dari dapur, sambil mengecek pesan belanja. Rara mengangguk. Tugas itu terdengar sepele, tapi ia tak tahu bahwa di balik kardus dan debu-debu itulah, masa lalunya sedang menunggu, pelan tapi pasti. Gudang itu lembab dan gelap. Bau kapur barus dan kayu tua menyatu dengan debu. Rara mengangkat satu demi satu kardus, melipat baju-baju lama, menyapu foto-foto yang sudah menguning. Sampai matanya menangkap satu kotak kecil, berisi album foto. Kulitnya coklat, sudutnya sobek. Ia membukanya pelan. Lembaran pertama, wajah anak kecil umur sekitar 5 tahun, perempuan, berambut lurus dengan pita merah. Tersenyum lebar. Di sebelahnya, seorang perempuan muda berkerudung krem. Matanya teduh, tapi menyimpan kesedihan yang belum sempat diceritakan. Dan di belakang mereka, seorang lelaki berdiri. Tinggi, tegas. Memakai kemeja putih, jam tangan perak di tangan kiri. Hidungnya, rahangnya,
dan sorot matanya. Rara menarik napas panjang. Tangannya bergetar. Itu Pak Hardiata. Ia membalik halaman-halaman berikutnya. Foto-foto keluarga, semua bersama perempuan itu dan anak kecil itu. Sampai halaman terakhir, tertulis di bagian belakang dengan pulpen pudar. Rara 5 tahun sebelum semua berakhir. Rara menutup album itu cepat-cepat. Tangannya gemetar. Keringat dingin mengalir di punggung meski udara terasa lembab. Rara, bisiknya pelan. Nama itu. Apakah itu dirinya? Atau hanya kebetulan? Kenapa foto itu ada di rumah ini? Kenapa wajah anak itu mirip sekali dengan wajah kecil yang ia lihat di cermin saat masih SD? Malam itu, Rara tak bisa tidur. Hujan belum berhenti. Ia duduk di tepi ranjang sempit, memeluk lutut, memandangi langit-langit. Pikirannya penuh tanya. Tapi siapa yang bisa ia tanya? Ibunya? Tak mungkin. Pak Hardiata? Mana mungkin. Bu Rini? Terlalu berisiko. Tapi sejak hari itu, Rara tak bisa lagi menatap Pak Hardiata seperti sebelumnya. Ada gumpalan aneh di dadanya tiap kali lelaki itu lewat. Ada gemetar di tangannya tiap kali menyajikan teh. Lalu datang pagi itu. Pak Hardiata sedang duduk di meja makan, membaca koran. Biasanya ia cuek. Tapi pagi itu, saat Rara meletakkan roti panggang dan hendak pergi, Pak Hardiata tiba-tiba bertanya, "Namamu tadi siapa?" Rara kaget. Jarang sekali lelaki itu bicara padanya langsung. "Rara, Pak," jawabnya pelan. Pak Hardiata memandang. Lama. Matanya menyipit, seperti mencari-cari sesuatu di wajah gadis itu. "Rara? Melati?" Rara mengangguk. "Iya, Pak. Nama lengkap saya Rara Melati." Detik itu, koran di tangan Pak Hardiata perlahan diturunkan. Nafasnya tak teratur. Sejenak, ia seperti melihat hantu dari masa lalu. Rara melihatnya. Dan untuk pertama kali, mata mereka bertemu lama. Diam. Hening. Tapi keduanya tahu, ada sesuatu yang retak. Sesuatu yang tak bisa dikembalikan ke bentuk semula. Di luar, hujan mulai reda. Tapi di hati mereka, baru saja badai datang. Album itu belum dibuka lagi. Tapi kata-kata di halaman belakangnya, terus bergaung dalam kepala Rara. Rara 5 tahun sebelum semua berakhir. Mungkin sekarang, justru semuanya baru dimulai. Rara tak lagi sama sejak hari itu. Langkahnya tetap pelan, suaranya tetap kecil, tapi pikirannya tak lagi diam. Ia mulai membaca bahasa tubuh Pak Hardiata. Sorot matanya, nada bicaranya. Setiap kali lelaki itu menyebut namanya, selalu ada jeda aneh, seperti seseorang yang tersedak kenangan, tapi terlalu gengsi untuk batuk. Ia ingin bertanya, tapi pada siapa? Rara tahu di rumah ini, pertanyaan adalah hal mewah yang hanya boleh dimiliki oleh mereka yang duduk di meja makan. Sementara ia hanya bisa mengintip dari balik pintu dapur. Malam itu, Rara memberanikan diri menelepon ibu. "Ibu," suaranya pelan. "Rara sehat. Nak, gajinya udah ditransfer? Kerjanya baik-baik aja, kan?" Suara ibu terdengar biasa. Biasa, dan justru itu yang paling menyakitkan. "Iya, Bu. Semua baik. Cuma..." Rara menelan ludah. "Aku nemu album foto, ada anak kecil mirip aku. Namanya Rara juga. Sama ibu berjilbab, dan seorang lelaki yang sekarang jadi majikan aku." Hening. Sunyi di ujung telepon itu lebih keras dari apapun. Sampai akhirnya, suara ibu terdengar pelan, nyaris seperti bisikan yang tak ingin terdengar. "Jangan tanya lebih jauh, Rara. Nggak semua masa lalu perlu dibuka. Kamu kerja aja yang benar. Fokus sama hidupmu sekarang." "Tapi Bu..." Tut. Sambungan terputus. Besok paginya, Rara menatap wajahnya sendiri di cermin kecil kamar pembantu. Ia menyentuh pipinya, hidungnya, dagunya. Semuanya terasa biasa, tapi kini ia mulai melihat sesuatu yang lain. Mirip siapa wajah ini? Tiap kali melihat Pak Hardiata, ada bagian dalam dirinya yang berteriak, "Itu ayahmu." Tapi ada juga bagian lain yang membentak, "Jangan sok tahu. Kamu cuma pembantu."
Dan di antara dua suara itu, Rara berdiri seperti perahu kecil di laut lepas, terombang-ambing, sendirian. Di dapur, ia mulai curi-curi dengar percakapan Bu Rini. "Kamu tahu, Rin," kata salah satu tamu perempuan Parubaya yang sering datang, "dulu Pak Hardiata pernah punya anak perempuan dari pernikahan pertama. Cantik, pintar. Tapi, katanya waktu cerai, anak itu dibawa ibunya dan langsung pindah desa. Nggak pernah ketemu lagi." Bu Rini hanya mengangguk sambil mengiris bawang. "Sayang ya," katanya, "anaknya dikasih nama Bunga juga." "Apa ya?" "Melati, kalau nggak salah." Nama itu, lagi, seolah semesta tak lagi berselimut. Hari Minggu sore, saat semua sedang keluar rumah, Rara diam-diam membuka lemari kerja Pak Hardiata. Ia tak mencuri. Ia cuma ingin tahu, mencari jawaban yang tak dikasih oleh siapapun. Di salah satu laci, ia menemukan map coklat. Di dalamnya, akta kelahiran lama. Nama, Rara Melati Hardiata. Tempat lahir, Jogja. Ayah, Hardiata. Ibu, Sri Wahyuningsih. Tangannya bergetar. Tubuhnya lemas. Kakinya gemetar. Itu namanya. Itu nama ibunya. Itu, dirinya. Bukan hanya dugaan. Bukan mimpi. Bukan harapan kosong. Rara adalah anak dari lelaki yang kini setiap pagi menyuruhnya menyeduh teh dan mengepel lantai. Ayah kandungnya sendiri. Tangisnya pecah malam itu. Bukan karena marah, tapi karena rindu yang selama ini tidak punya wujud. Akhirnya menemukan alamat. Ia ingat saat kecil bertanya, "Aku nggak punya ayah, ya, Bu?" Dan ibunya hanya menjawab, "Punya. Tapi kita bukan pilihannya." Dan sekarang, setelah 17 tahun, Rara berdiri di rumah yang seharusnya rumahnya, bekerja untuk lelaki yang seharusnya memeluknya. Sakit yang paling menyayat adalah ketika kamu menemukan ayahmu, tapi tak bisa memanggilnya ayah. Hanya bisa menyebutnya Pak Hardiata. Hari-hari berikutnya, Rara bekerja seperti biasa. Ia tetap menyapu halaman dengan tangan yang tak lagi ringan. Mencuci piring dengan mata yang sering basah diam-diam. Setiap langkah di rumah itu terasa seperti menginjak kenangan orang lain. Padahal ia tahu, itu juga kenangannya. Tapi tak ada yang mengakuinya. Pak Hardiata tetap seperti biasa. Dingin, tertib, kaku. Tapi Rara kini melihat lebih dalam. Ia lihat kesepian yang dibungkus harga diri. Ia lihat luka lama yang disetrika rapi di balik kerah kemejanya. Dan setiap pagi, saat ia menyuguhkan teh di meja makan, Rara ingin sekali berkata, "Pak, saya ini anak Bapak." Tapi lidahnya tak pernah sanggup. Sampai suatu sore, ketika hujan lagi-lagi datang sebagai latar kehidupan mereka. Rara berdiri di balkon belakang, menggenggam akta kelahiran yang sudah ia fotokopi diam-diam. Kertas itu sudah lecek karena sering ia genggam, tapi belum pernah ia tunjukkan. Ia tahu, waktunya sudah dekat. Dan malam itu, ia mengetuk pintu ruang kerja Pak Hardiata. Tok tok tok. Lelaki itu membuka sedikit. Matanya mengernyit, tak biasa gadis pembantunya mengganggu malamnya. "Ada apa?" tanyanya. "Saya boleh bicara sebentar, Pak?" Rara menunduk, suaranya gemetar. Tapi kali ini, ia tak lari. Pak Hardiata diam sejenak, lalu mengangguk dan mempersilakannya masuk. Ruang kerja itu hangat. Banyak buku dan lukisan tua. Tapi yang paling menonjol adalah sepi. Rara berdiri, menggenggam lembar fotokopi erat-erat. "Pak, saya nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi saya harus bilang, karena saya nggak kuat lagi simpan ini sendirian." Pak Hardiata meletakkan bolpennya. Wajahnya serius. "Saya nemu dokumen ini, dan foto-foto lama. Saya juga udah tanya ibu, tapi ibu malah nyuruh saya diam." Rara menyerahkan kertas itu dengan tangan gemetar. "Nama saya bukan cuma Rara Melati, tapi Rara Melati Hardiata." Pak Hardiata membaca. Lama. Ia tak bicara, tak berkedip. Kata ibu, "Bapak adalah ayah saya. Tapi kita pisah sejak saya kecil." Suasana ruangan itu berubah. Sunyi, tapi mencekik. Pak Hardiata memejamkan mata. Lalu berkata, pelan,
tapi keras di hati Rara. Ibunya kamu pergi tanpa pamit. Bawa kamu, pindah alamat, hilang dari hidup saya. Saya cari kemana-mana. Tapi dia tutup semua akses. Dan saya akhirnya menyerah. Saya pikir kalian memang gak mau saya cari lagi. Rara terdiam. Nafasnya tercekik. Ia ingin marah. Tapi suaranya justru pecah dalam isak. Kenapa Bapak gak cari terus? Kenapa Bapak bisa hidup nyaman, sementara saya nginjek lantai bolong tiap hari? Pak Hardiata berdiri, mendekat. Tapi langkahnya gugup. Seperti seseorang yang ingin memeluk, tapi takut ditolak. Saya juga kehilangan. Kamu pikir saya bahagia? Suaranya bergetar. Saya simpan semua fotomu. Saya nggak pernah lupa hari ulang tahunmu. Tapi saya nggak punya alamat. Nggak punya izin. Dan saya kira, saya nggak berhak. Mata mereka bertemu. Dua orang asing yang sebenarnya bukan asing. Dua jiwa yang pernah satu, dipisah ego dan waktu. Rara menangis. Tapi tangis itu bukan hanya sedih. Ada kelegaan. Ada luka yang akhirnya punya suara. Pak Hardiata mendekat, duduk di kursi di seberangnya. Ia tak menyentuh Rara. Tapi kalimat yang keluar dari mulutnya, membuat hati Rara runtuh seketika. Apa saya boleh minta satu kesempatan untuk jadi ayahmu lagi, meski telah 17 tahun? Dan malam itu, rumah yang biasanya sunyi, dipenuhi suara yang tak terlihat. Suara hati yang akhirnya dipertemukan, meski lewat jalan yang penuh luka. Tapi hidup belum selesai memberi kejutan. Karena besok pagi, saat Rara turun dari kamarnya dengan hati yang sedikit lebih ringan, ia mendengar satu kalimat dari telepon Pak Hardiata yang membuat darahnya membeku. Kita harus rahasiakan semua ini dari istri saya. Rara berhenti di tangga. Dunia yang semalam mulai terasa hangat, tiba-tiba dingin lagi. Pagi itu, langit Jakarta gelap. Bukan karena mendung, tapi karena hati Rara lebih kelabu dari awan manapun. Ia mendengar kalimat itu jelas. Kita harus rahasiakan semua ini dari istri saya. Suara Pak Hardiata. Lelaki yang semalam berkata ingin jadi ayahnya. Lelaki yang memintanya untuk memulai ulang. Tapi ternyata, ia hanya ingin jadi ayah dalam diam. Rara tak langsung turun. Ia berdiri di anak tangga kedua, mematung. Lututnya lemas. Hatinya seperti dicekik. Sejak kecil ia tak pernah punya ayah. Dan sekarang, saat sudah ketemu, ia tetap tak boleh punya. Bukan karena takdir, tapi karena takut ketahuan. Di dapur, Bu Rini menyapanya seperti biasa. Rara, kamu pucat banget. Sakit? Rara hanya menggeleng pelan. Ia tak sanggup bicara. Ia memasak sambil menahan isak. Mencuci sambil menunduk. Setiap sudut rumah itu kini seperti menjatuhinya. Sore harinya, ia duduk di sudut taman belakang. Tempat paling sepi. Tempat satu-satunya yang tak ada CCTV. Pak Hardiata menyusul. Ia duduk di bangku panjang, membawa 2 gelas teh hangat. Katanya, saya tahu kamu dengar. Rara hanya menatap tanah. Tak ada yang bisa dibantah. Tak ada alasan yang bisa menghapus kalimat itu. Kita harus rahasiakan semua ini dari istri saya. Lelaki itu menghela napas. Suaranya pelan, tapi jelas menyimpan gentar. Dunia saya sekarang rumit. Ra, kamu belum tahu semuanya. Istriku sakit-sakitan, emosinya labil. Aku takut kalau dia tahu semua ini, dia drop, dan rumah ini jadi neraka buat semua orang. Tapi saya juga manusia, Pak. Suara Rara pecah. Saya bukan hantu yang bisa Bapak sembunyikan di balik lemari. Pak Hardiata terdiam. Rara berdiri. Saya udah cukup sabar. Seumur hidup saya nahan rindu tanpa wajah. Sekarang, waktu saya temuin orangnya, saya malah harus disuruh diam lagi. Tangisnya pecah di taman yang sepi itu. Kalau saya emang anak Bapak, kenapa saya harus tetap jadi pembantu di rumah ini? Kenapa saya nggak bisa manggil Bapak, Ayah, di depan orang lain? Kenapa saya cuma boleh jadi anak, di belakang layar? Pak Hardiata menggenggam dahinya. Matanya basah. Tapi tak ada jawaban. Karena jawaban sebenarnya adalah diamnya. Malam itu, Rara membereskan kamarnya.
Ia buka koper kecil. Lipat baju. Masukkan fotokopi akta. Sisipkan foto lama. Ia tak marah. Ia hanya lelah jadi rahasia. Sebelum tidur, ia menulis secari kertas. Dititipkan ke Bu Rini. Terima kasih atas semua waktunya. Saya pergi bukan karena benci. Tapi karena saya ingin jadi manusia utuh. Bukan bayangan. Besok paginya, ia sudah pergi. Tanpa pamit. Tanpa suara. Tapi dengan hati yang akhirnya memilih, harga dirinya sendiri. Pak Hardiata menemukan kamar itu kosong. Hanya ada satu foto kecil di meja samping ranjang. Foto masa kecil Rara, di pangkuan ibunya. Di belakangnya, tertulis. Kita mungkin gak bisa jadi keluarga. Tapi saya harap, Bapak bisa belajar jadi ayah, yang hadir, bukan hanya ada. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Pak Hardiata menangis. Bukan karena kehilangan, tapi karena sadar. Ia sudah 2 kali gagal jadi ayah. Rara tak pernah kembali ke rumah itu. Rumah dengan pagar tinggi, lantai marmer dingin, dan suara-suara yang terlalu rapi untuk luka. Ia pergi pagi-pagi sebelum matahari muncul. Menumpang bus kota dengan koper kecil dan mata sembab. Jakarta pagi itu lengang. Tapi di hati Rara, ada sesuatu yang baru, keputusan. Ia tinggal di kamar kos kecil di daerah Tebet. Kamarnya sempit, hanya muat satu kasur tipis dan gantungan baju. Tak ada AC, hanya kipas angin tua yang berdengung pelan. Tapi malam-malamnya, terasa lebih lapang dari rumah besar manapun. Ia kerja di warung makan milik Bu Tati, sahabat ibunya dari zaman dulu. Gajinya tak besar, tapi cukup untuk beli makan sendiri, bayar kos, dan menabung sedikit. Setiap pagi, ia bangun dengan mata sembab dan tangan lelah. Tapi hatinya lebih ringan. Karena tak ada lagi yang harus ia sembunyikan. Tak ada yang harus ia pura-pura. Untuk pertama kalinya, Rara merasa, ia menjadi dirinya sendiri. Bukan anak rahasia. Bukan pembantu. Bukan hantu masa lalu. Tapi Rara. Perempuan. Manusia utuh. Pak Hardiata pernah mencoba menelepon. 2 kali. Tapi Rara tak angkat. Bukan karena benci, tapi karena ia belum siap kembali jadi bagian dari hidup yang tidak bisa menerimanya sepenuhnya. Lalu suatu hari, datang surat ke alamat kosnya. Surat tangan. Dari lelaki yang dulu ia panggil, Pak. Rara, maaf karena tak cukup berani. Maaf karena terlalu lama diam. Ayahmu ini takut. Tapi sekarang sadar, keberanian seharusnya dimulai dari aku. Kalau kamu belum siap memaafkan, ayah mengerti. Tapi tahu satu hal, ayah mencintaimu. Sejak kamu lahir, hingga kini, dan seterusnya. Jika suatu hari kamu ingin bicara, bukan sebagai pembantu dan majikan, tapi sebagai anak dan ayah, pintu itu selalu terbuka. Surat itu basah oleh air mata Rara. Bukan karena lemah. Tapi karena ia tahu, luka tak bisa hilang, tapi bisa berubah bentuk. Dari duka menjadi pemahaman. Dari kecewa menjadi batas. Dan kini, ia tak menunggu lagi untuk diakui. Karena ia sudah mengakui dirinya sendiri. Suatu malam, setelah tutup warung, Bu Tati menawarinya kursus menjahit. Biar bisa buka usaha sendiri. Kamu anak yang kuat, Ra. Bukan kuat karena nggak pernah nangis. Tapi karena kamu tetap berdiri meski berkali-kali jatuh. Rara mengangguk, pelan. Di matanya, ada api kecil. Belum besar, tapi menyala. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rara menulis di buku harian yang ia beli dari uang tip warung. Aku bukan anak yang dipilih. Tapi aku memilih untuk tumbuh. Aku bukan orang yang disambut. Tapi aku belajar menyambut hidup. Dan sekarang, aku tidak lagi menunggu siapa-siapa. Karena aku sedang menjadi seseorang untuk diriku sendiri. Di luar, langit Jakarta terang. Bintang-bintang tak terlalu jelas, tapi cukup untuk menunjukkan arah. Dan Rara tahu, langkahnya belum selesai. Tapi kali ini, ia tahu kemana ia berjalan. Tahun berganti. Langkah Rara semakin mantap. Usaha jahitnya kecil, tapi ramai. Dari baju ibu-ibu pengajian, seragam TK,
sampai dress wisuda sederhana. Mesin jahit itu mengisi malamnya, seperti suara nyanyian kecil, berisik, tapi menenangkan. Ia hidup dari tangannya sendiri, dari keringatnya sendiri, dari luka yang dulu nyaris membuatnya runtuh. Kini ia bangun rumahnya sendiri, meski hanya kamar petakan dengan gorden warna peach. Setiap Jumat, ia masih menulis surat, tapi bukan untuk dikirim. Ia menulis untuk dirinya sendiri, masa lalunya, dan seseorang yang pernah ia sebut sebagai bayangan. Surat yang tak pernah masuk ke kotak pos manapun. Ayah, aku sudah tidak marah, tapi juga belum siap bertemu. Bukan karena aku membenci Bapak, tapi karena aku baru belajar mencintai diriku sendiri. Terlalu lama aku berharap menjadi bagian dari hidup orang lain, sampai aku lupa menjadi utuh di hidupku sendiri. Tapi sekarang, aku sedang belajar. Dan semoga suatu hari, jika kita bertemu lagi, aku tak lagi bicara sebagai anak yang haus pengakuan, tapi sebagai perempuan yang berdiri dengan kepalanya sendiri. Suatu siang, saat sedang menjahit, ada suara motor berhenti di depan rumah kontrakannya. Seorang anak lelaki kecil, umur sekitar 10 tahun, berlari ke arah pagar dan tersenyum. Bu Rara yang bisa jahit? Ini ada baju sobek, disuruh mama saya. Rara tersenyum. Ia terima baju itu. Lalu dari jauh, ia melihat sosok lelaki tua duduk di atas motor, memakai helm dan masker. Tak bicara, tak mendekat, hanya menatap diam. Tapi Rara tahu, tatapan itu tak asing. Itu tatapan seseorang yang dulu tak berani bicara. Kini, diam-diam datang. Bukan untuk memaksa, tapi untuk hadir. Ia hanya membalas dengan anggukan kecil. Tak ada pelukan, tak ada air mata. Hanya isyarat halus. Aku melihatmu, dan aku tidak lagi sembunyi. Sore itu, Rara menutup pintu rumahnya. Menyeduh teh. Duduk sendiri. Tapi untuk pertama kalinya, sepi tak terasa menyakitkan. Ia menatap jendela kecilnya. Langit jingga. Dan di dalam hatinya, suara ibu pernah berkata, perempuan harus tahan banting. Dunia nggak bakal nungguin kamu buat belajar kuat. Tapi kini Rara tahu, ia bukan hanya tahan banting. Ia belajar menumbuhkan sayap. Ia pernah jadi anak yang ditinggal. Pernah jadi rahasia. Pernah jadi orang yang tak diakui, tapi sekarang, ia memilih untuk menjadi perempuan yang tak minta dikasihani, menjadi anak yang tak menunggu dipanggil, menjadi manusia yang mencintai hidupnya, tanpa perlu dilihat untuk merasa berharga. Karena kadang, yang paling menyembuhkan bukan pengakuan, tapi saat kita memaafkan, lalu melanjutkan. Dan begitulah, kisah ini tidak benar-benar berakhir. Ia hanya berubah bentuk, dari tangisan jadi keteguhan, dari kehilangan jadi pembentukan. Rara melangkah ke masa depannya, dengan tenang, dengan utuh, dan dengan hati yang tak lagi menanti, tapi memilih berjalan.